Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Desa Teluk, Kecamatan Secanggang. Bersama kami dari tim Kelana, saya Budi Julkipli dan sahabat saya Jainuddin Amir. Di hari ini kita bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Ruswanto ya Pak. Kemudian Bapak Ruswanto didampingi beberapa orang pendampingnya. Nanti Bapak silakan perkenalkan diri Bapak dan para pendamping, seraya Bapak menceritakan sedikit tentang potensi desa dan profil desa Pak. Bagaimana desa Bapak saat ini, penduduknya macam mana, kemudian potensinya apa saja Pak. Silakan Pak. Terima kasih kepada rekan-rekan dari PWI Kabupaten Langkat, terkhusus kepada tim Kelana. Jadi di sini saya Ruswanto sebagai Kepala Desa Teluk. Pertama sekali mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kerjasamanya, dan pada kesempatan ini saya didampingi oleh saudara BPD, Ibu PKK dan Ketua Gapoktan Teluk. Pertama sekali akan mengisahkan sejarah Desa Teluk. Jadi Desa Teluk terbentuk sejak tahun 1920, yang mana asal mulanya di pinggiran sungai yang berbentuk teluk, yaitu di Desa Sukamulya sekarang. Dan alhamdulillah pemerintah Desa Teluk sudah berumur 104 tahun ini, dan alhamdulillah masih 5 pemimpin yang memimpin di Desa Teluk ini, yaitu yang pertama almarhum Bapak Okatara, dilanjutkan dengan almarhum Bapak Oka Maksum, Bapak Iktem almarhum, Ibu Usutina, dan saya yang kelima ini. Jadi pengharapan kami kepada saudara-saudara sekalian yang mana Desa Teluk mempunyai dan maksud tujuan yaitu untuk menswadayakan masyarakat, yaitu mencapai masyarakat yang religius, sejahtera dan mandiri. Dan hal ini sudah kami laksanakan dan upayakan, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik berkat kerjasama antara BPD dan lembaga-lembaga lain seperti LBMD, dan juga tidak terlepas dengan Ibu PKK, Gapoktan, BUMDes, kesemuanya bekerja sama semua. Jadi selanjutnya kami akan paparkan yaitu tentang kondisi atau geografis Desa Teluk, yaitu Desa Teluk sebelah timur berbatasan dengan perkotaan, sebelah utara dengan Telaga Jernih, sebelah barat dengan Sukamulya, dan selatan berbatas dengan Kepala Sungai. Desa Teluk mempunyai luas 1940 hektar. Jadi dari kabupaten berjarak 15 km, dari kecamatan berjarak lebih kurang 8 km. Desa Teluk mempunyai atau memiliki beragam kekayaan atau aset desa seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, kolam air tawar, bangunan desa, puskesmas, sekolah, kantor pertanian, pondok pesantren, dan lain-lain. Iklim Desa Teluk sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kabupaten Langkat cuman 2 macam, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kondisi geografis atau wilayah administrasi pemerintah Desa Teluk sampai saat ini berpendudukan jumlah penduduk 5.567 jiwa, 2.854 laki-laki, 2.713 perempuan.
Jadi banyak laki-laki Pak di desa Teluk ini, jarang ini, biasa banyak perempuan Pak Bu ya. Ini di Teluk banyak laki-laki. Sukunya Pak, mayoritas Pak? Jadi untuk suku Pak ya, Ya. mayoritas untuk Teluk sekarang Jawa. Jawa ya. Walaupun aslinya dulu Melayu Pak ya, sekarang sudah berganti karena adanya program irigasi tahun 1959 dan 1960 Pak. Jadi karena program transmigrasi itu orang Jawa dari Jawa Datang ke sini datang Pak, ke ya? Teluk, Oh. jadi terus berubah menjadi Jawa, Jawa, mayoritas. Berarti banyak Jawa Pak ya. Jawa Pak. Jadi desa Teluk sekarang terdiri dari 12 dusun. 12 dusun. Jadi desa Teluk ini, desa induk, sudah dimekarkan 2 kali Pak Bu. Pada tahun 1996 dimekarkan menjadi desa Telaga Jernih. Jadi masih berkaitan, kalau Teluk sama Telaga sama Pak, intinya itu Pak. Jadi kembali tahun 2008 dimekarkan, yaitu desa Sukamulya. Sukamulya. Sebenarnya desa Sukamulya itulah desa asli, asal usul Teluk Pak. Teluk itu ya. Tapi menurut saya ini ya Pak, Sukamulya tidak kurang nyambung dengan Teluk Pak, namanya. Ya. Tapi semoga dia ya karena mulia dia sukanya ya dapat terwujud lah menjadi warga yang mulia. Potensi desa Pak? Potensi desa Apakah pertanian, perkebunan mungkin? Pak, Apa ada hutan-hutan juga sini, mana tahu ya? kita pakai kacamata nih Pak ya. Pertanian Pak. Pertanian Pertanian. sama perkebunan. Perkebunan Pak ya? Iya. Peternakan ada juga tuh? Kalau peternakan Ada, ada, Pak. kalau luas untuk lahan pertaniannya Desa Teluk 307 hektar. Pertaniannya. Untuk pertanian luas baku dia memiliki 12 kelompok tani. Oh, 12. Besar juga tuh. Itu padi. Iya, Padi. untuk tanaman padi. Itu irigasi atau Tada hujan, Tada kita hujan. masih tada hujan. Tapi tahun 2024 semalam Desa Teluk dapat bantuan OPLA, optimalisasi lahan rawa. Itu yang dapat juga 12 kelompok, cuman dari luas areal 307 hektar yang dapat OPLA 284, yang awalnya dari 155 lantaran mekanisme tertukar tapa, jadi dikembalikan lagi, akhirnya yang dapat OPLA itu 284 hektar untuk Desa Teluk. Kemudian Pak, apa? Hortikultura apa atau apa? Sayur buah-buahan itu nggak ada? Kalau sayuran ada, cuman kan dia skala kecil. itu di rumah-rumahan Iya, aja. di rumah-rumah. Kalau peternakan yang banyak, kambing pun banyak, lembu pun ada. Ya, Terus apa namanya, setelah ada OPLA tadi gimana hasil pertanian Pak? Ini kan kami nanti OPLA tahun 2024 di bulan November semalam, jadi kami udah siap nanam, nanti diperkirakan panennya di bulan Maret tahun 2025. Berarti OPLA tadi sudah digunakan, iya, sedang digunakan sekarang. Sedang digunakan, alhamdulillah. Kalau musim kering mungkin airnya kami kalau dipompa nggak akan habis. Oh gitu. Iya. Jadi sebelum OPLA penghasilannya gimana Pak? Penghasilannya kita kalau nanam padi berdasarkan kalau curah hujan rendah kita kesulitan untuk nyiram. Oh, gitu. Tapi dengan adanya OPLA diperkirakan nanti musim kemarau lahan yang di OPLA itu tercukupi untuk airnya. cukup ya? Cukup. Kemudian apa harapan Bapak ke depan? Harapan untuk ya mudah-mudahan pertanian ini sama pemerintah terus digalakkan. Digalakkan apa ya Pak? Irigasi dibuat misalnya? Irigasi ya harus diselesaikan, harus siap Pak. Karena Pak dari tahun ke tahun irigasi kita alhamdulillah belum resesi Pak. Dari kalau nggak salah dari tahun 84 itu Pak, kita kerjakan sama-sama udah tahu bentengnya itu udah ada 80. tahun 80-an. Tapi irigasinya belum ada. Tapi sampai sekarang waduknya irigasinya belum. Ya mudah-mudahan ini nanti didengar Pak. Iya. Jadi kita dibikin waduk pun waduknya udah jadi,
Sedangkan di sini kan udah apanya, tapi sampai sekarang belum. Entah kapan pemerintah itu menyiapkan untuk irigasi untuk khususnya untuk Kecamatan Secanggang, Pak. Makanya itu saya tanya tadi harapan Bapak. Harapan kami untuk Kecamatan Secanggang umumnya, khususnya Desa Teluk, mengharapkan sama pemerintah itu irigasi cepat diselesaikan, Pak. Iya, mudah-mudahan lah itu didengar, Pak. Ya. Oke, Pak Bicara. Kemudian dengan Pak apa nih, Pak? BPD. Pak Sukimin, Wakil Ketua BPD, Pak ya? Oke. Jadi gini, Pak, namanya BPD ini kan Badan Perwakilan Desa, ibaratnya DPR-nya desa nih, Pak. Iya. Nah, jadi kan Bapak nih kan fungsinya mengawasi nih. Iya. Nah, kira-kira lah menurut pandangan Bapak lah nih, kepemimpinan Pak Kades ini macam mana nih? Kalau pemimpinan Pak Kades ini ya cukup bagus. Setiap ada pembangunan itu ya selalu masyarakat dikumpulkan, setelahnya mau dimusyawarahkan Ya. dulu. Terus selalu dibangunlah mana-mana entah apa. Pokoknya transparan, Pak. Ya, transparan. Iya. Transparan. Jangan kena di depan Pak Kades. Enggak, kan memang ini kan. memang istilahnya ya memang transparan. Memang kan. Sebelumnya kan di kita masyarakat ini dibikin perdus dulu. Maksudnya Yalah, aspirasi dari dusun-dusun dari dusun dulu dikumpulkan di desa ya, Pak. Berarti Pak Kades selalu lah komunikasi sama Bapak ya? Ya, kami selalu BPD selalu bekerja sama dengan Pak Kades. Bekerja sama itu mana? Nah, bekerja sama itu maksudnya entah Bermitra, Pak ya. Bermitra gitu lah maksudnya. Nggak ada yang Bapak rasa nyelain Pak Kades nggak ada ya? Nggak ada. Ya mana tahu ya kan. Iya. Kemudian gini, Pak, namanya Bapak tuh menyerap aspirasi, ada nggak ya entah ada warga yang ngeluh, Bapak terima, Bapak sampaikan, ada masalah apa gitu kan? Namanya kan orang kan tahu Bapak nih BPD gitu kan, ada nggak? Memang ya terus terang memang ada. Ada ya? Setiap kalau ada di pemerintahan entah apa gitu kan, ya sebagian ada juga yang mengeluh ya tentang pembangunan apalah di dusun kan gitu. Iya, pasti ada aja. Pasti ada itu kan gitu. Cuman kan nggak semudah istilahnya kita minta kita kasih kan gitu. Iya, betul. Kita melalui proses kan gitu. Gimana baiknya ya kita bikin apa dulu kan gitu. Itu maksud saya proses yang udah dibuat Pak Kades itu udah betul ya kan? Betul. Pula kan ada orang ngadu kasihnya. Enggak. Kan gitu kan, nanti sana ngadu kasihnya. Oh gawat kan kalau gitu. Melalui proses. Prosesnya kan dana kita terbatas gitu. Dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Iya. Gitu kan, Pak? Iya, Pak. Oke, Pak apa tadi Pak Sugimin terima kasih. Kemudian sama Ibu PKK ini, Ibu Wagiatun. Apa aja kegiatan PKK ini, Bu? Kalaupun ada dia misalnya sebulan berapa kali gitu. Dan apa aja isi kegiatan itu? Silakan, Bu. Saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Teluk, Pak. Alhamdulillah setiap bulannya kami mengadakan kegiatan PKK, Pak. Setiap bulan, setiap hari Rabu, Pak, 1 bulan sekali. Ya, alhamdulillah, Pak, kegiatan kami ya banyak, Pak. Tapi semalam membuat apa itu namanya tanam hidroponik, Pak. Ini masih menyemelkan lagi. Ya kegiatan banyak, Pak, yang kami adakan setiap bulannya ya. Entah bikin apa namanya itu, Pak, makan tambahan untuk anak balita, sekalian nyambung sama posyandu, Pak. Posyandu itu isinya apa, Bu? Posyandu ada 3, Pak, di sini di Desa Teluk ini. Namanya namanya kelompok Mawar sama Gelati, sama satu lagi Melati, Pak. Ya, Melati. Jadi 3, Pak. Sekalian sama kami ada posyandu lansia juga, Pak. Setiap bulan sekali kami mengadakan sama, Pak, sama posyandu lansia sama posyandu balita. Setiap bulan pun kami mengadakan makan tambahan, Pak. Seperti kalau orang tua apa? Lansia ya dikasih makan tambahan sayuran, Pak, entah telur, entah roti gitu, Pak, setiap bulan, Pak.
Sama juga seperti lansia, sama posyandu. Posyandu Ya. sama bayi ya Bu. Iya. Ya makanya biasanya sama tuh lansia giginya udah nggak ada, makannya bubur juga Iya, ya. makanya empuk-empuk Pak. Terus Ngejek, Pak, di samping situ ada juga lansia itu mengadakan senam Pak, Oh, setiap bulannya. Iya, iya, iya. Setiap bulannya. Jadi kami Setiap minggu senam. Kalau senam Pak setiap minggu Pak. Oh, kalau senam setiap minggu. Senam apa nih Bu? Sabtu. Lansianya? Iya. Lansia? Iya. Lansia tadi, Bu. Ada. Ya kami butuh juga lah bantuan dari Bapak Kepala Desa. Kami harapkan juga bantuannya untuk meminta kaos sekarang ini. Oh, seragam. Udah ada. Tapi Kaosnya kan- dari kepala desa atau Iya, dari pemerintah? minta kami dari kepala Kabupaten, Bu? desa. Desa, Iya. Pak Desa. Kepala desa. Iya. Udah dikasih Bu? Sisihkan, ada semalam udah. Alhamdulillah. Jadi ini mau minta lagi yang baru Pak, namanya mama ya kan Pak, minta lagi yang baru gitu. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa nanti bisa mengasihnya. Ya banyak kegiatan Pak. Kalau ada 17 Agustus pun Pak, kami tampil Pak itu Ya. senam lansia. Namanya mama senamnya ya seperti itu, tapi kami seneng Pak. Karena lansia itu Ada tadi. kegiatan ya, Bu? Iya ada kegiatan. Terus harapan Ibu lah, yang terakhir harapan Ibu apa untuk kedepannya supaya lebih baik dari PKK-nya? Oh, harapan saya ya mudah-mudahan ibu PKK-nya semuanya mendukung saya Pak. Amin. Kalau saya nggak ada yang didukung, nggak ada anggota, saya mau macam mana ya kan Oh, Pak? iya. Nah itu saya minta Masak dukungan masak ke- sendiri aja, Iya, Bu. nggak bisa. Saya Cocok. minta dukungan sama anggota PKK semua. Banyak Pak anggota kami PKK ada 70 orang. Banyak. Banyak. Tapi Bapak tahu kalau yang hadir itu ya nggak seperti itu. Paling yang hadir 50. separuh. Makanya nanti Bapak sekali-sekali datang, ninjau Iya, kan Pak. dulu. PKK. Ya kalau diundang kita datang kan, kalau Oh, gitu. diundang. Posyandu pun rame Pak. Posyandu. Mama itu senang. Ya. Mungkin itu aja ya Pak ya. Oke, terima kasih Ibu Wagiatun ya. Silakan Bu. Saya balik ke Ibu dulu lah. Mau nanya lagi Bu. Ya. Masalah senam tadi Bu. Instruktur udah ada tuh Bu. Maksudnya? Ya, kan? ada. Senam itu Pelatih. kan. Oh ada Pak. Oh orangnya paten Pak. Oh iya. Bapak sekali datang lah. Bukan, maksudnya kalau belum ada saya yang melatih. Udah Saya ada, bisa. Pak. Oh, Gitu. iya. Kalau udah ada ya udah. Ada Bu ya? Ada. Orangnya agak-agak itu dia paten lah. Hah? Gemulai orangnya. Oh. Oh, berarti makin semangat lah. Bapak-bapak lansia tadi makin muda lah dia. Ya. Alhamdulillah warga kita sendiri Pak. Warga sendiri ya? warga sendiri, ya. Oke. Alhamdulillah lah kami lansia itu semangat Pak dengan kehadiran dia itu yang membina kami senam tadi itu Pak. Iya, betul, betul. Kalau yang lain dia kurang semangat, tapi kalau dia namanya itu bondan, nah itu agak Bondan. ya, Pak Amir suka gitu Bu. Lambat Ibu. Pak Amir, hari apa aja Bu? Sabtu. Sabtu Pak Amir. Iya. Datang kemari. Datang Oh apa? besok ya? Besok, Pak. Besok Pak Amir. Bondan. Iya. Kenal tuh pasti Pak Amir ya. Tahu juga Bapak? Iya. Kenal. Iya Bondan. Panas. Nanti kadang berapa bulan sekali gabung atau berapa desa di Gor Iya kami. Pak, gabung kami ada Gor. 5 desa Pak di Gor situ. Di mana Pak? Ada gor sini Pak? Ada. Punya kami Di punya depan nanti. SMP Maju itu ada. Oh. Kami lengkap Pak. Alhamdulillah. Oh jadi gini Pak. Kalau boleh ya kan nanti kita tinjau gornya. Ya dari sana Ya nanti kan buat tengok juga kita. sampai Baja. Kan Ya. 3 bulan sekali kami gabung itu Pak. Oke, kemudian gini Pak Kades. Ya, Ada tadi Bapak cerita pertanian, peternakan, boleh juga ditinjau nih Pak ya? betul. Ya Pak Amir kan? Ya. Kita kepingin juga nengok amparan desa kayak mana, amparan sawahnya. Masih ada lagi Pak yang ketinggalan saya. Iya tambah Pak, silakan lagi. Pak, tambahan Pak. Masalah potensi desa tadi Pak ya. Jadi potensi desa kami yang sekarang ini yang terkenal itu sebenarnya usaha jambu madu Pak. Oh, Jambu Wah, madu ini bisa oh, memang bisa kok rezeki nih. itu nggak kemana gitu. Ya, Ini kok nggak dipamerkan atau apa tadi Pak? Iya. nanti di pameran hari ulang tahun Langkat Pak biasa. Nggak hari ini harusnya dipamerkan juga. Inilah jambu kami Pak, ya kan? Nah. Coba ceritakan sih Pak, cuman apa itu? Yang Jambu madu tadi. jambu madu mungkin alhamdulillah karena awalnya Nah. banyak koenan-koenan kan bilang untuk dibuat batu bata dulunya kan banyak air. Ya. Jadi untuk nanam jambu madu itu nyiramnya kan pas. Udah gitu mungkin tanah kami Cocok. untuk jambu. Jadi, alhamdulillah masyarakat terbantu dengan adanya jambu madu ini Pak ya. Iya. Terbantulah apa keluarga Pak ya. Maksudnya rata-rata rumah tangga nanam jambu madu itu coba Pak?
60% kalau 60%. Oh, 60%. berarti banyak. Banyak kalau profesi Banyak, Pak, ya? rumah tuh banyak. Alhamdulillah banyak. Kita kan agak lama pulang ya Pak Amir kan? Iya. Masih sempat lah ngambil. Terus ada juga pembuatan jamu tradisional, Pak. Jamu Kami tradisional. Jamu-jamu gendong itu. Ah. Tapi sekarang nggak digendong lah, pakai sepeda ya Pak ya. Sepeda. Itu alhamdulillah masih. Terus untuk kesenian itu kebudayaan kuda lumping. Oh, kena Jawa tadi Pak ya? Kuda lumping itu alhamdulillah dari tahun 2010 dulu Pak. Itu kuda terkenal. lumping sama kuda kepang sama tuh Pak? Sama. Itu punya kami, itu punya desa Angling Dharma namanya Pak. Oh, Jadi sudah juara kabupaten dulu dari 2010 sampai 2013. Selanjutnya waktu itu ingat saya tidak boleh ikut lagi Pak. karena? Maksudnya, karena kalau juara kami terus. ikut juara terus nggak ada yang imbang. Nggak ada yang baru iya. latihan. Kebudayaan itulah termasuk aset desa kami, yaitu kuda lumping. Karena kami termasuk pembuat atau pengrajin batu bata di desa ini banyak, jadi mengakibatkan kolam-kolam banyak Pak. Menganga Pak ya? Iya. Jadi apalah harapan Bapak ke depan? Harapan kami terutama melalui rekan-rekan dari PWI untuk menyampaikan ke pemerintah supaya dapat membantu kami bibit-bibit ikan air tawar. Iya, itu Seperti nila, gurame. itu kolam atau kolam Pak ya? Kolam Pak. Kolam. Jadi juga disebut sama Kapoktan tadi bahwasanya kami potensi yang terbesar kami yaitu pertanian persawahan. Jadi pengharapan kami kepada pemerintah dibuatlah suatu irigasi raksasa Pak. Karena iklim atau keadaan tanah kami di sini kan gambut Pak. Walaupun kami dari 2014 kami coba bahkan dapat bantuan hibah dari Jepang, pemerintah Jepang waktu itu 1 miliar. Namun alhamdulillah belum berhasil juga Pak, karena keadaan tanah kami itu kalau disiram tetap hilang aja Pak, kering. Ini Kalau Karena ngisap, tanahnya karena gambut. karena gambut tadi Pak ya? Iya. Jadi Cepet ya ngisapnya ya? hisapnya habisnya cepat. Lain sama kayak di daerah Karangrejo dekat rumah pun disiram bisa jadi dia Pak, karena mungkin tanah bawahnya wadas jadi nggak cepat habis dia ya Pak. Jadi kami ya pengharapan kami lah yaitu irigasi, karena dari tahun 80 itu kami lumbung padi karena adanya benteng itu yang sama-sama kita lihat sampai sekarang nggak bermanfaat, arti kata sudah jatuh ketimpa tangga sebenarnya kami Pak. Tanah kami diambil untuk benteng, dikorek, koreannya jadi semak, menimbulkan hama tikus, air, aliran air nggak lancar. Jadi dampak kerugian kami sebenarnya banyak Pak, karena benteng itu. Yang pertama, ya rugi jelas, tanah kami diambil untuk benteng. Udah gitu koreannya semak, jadi sarang tikus atau hama. Kedua, benteng itu menghambat jalannya air. Dipikirlah gorong-gorong sampai sekarang, gorong-gorongnya sudah banyak yang pecah. Salah satunya ini yang sebelah ini tersumbat. Jadi ini tahun pengharapan kami kepada pemerintah supaya gorong-gorong itu dibetuli, karena itu tersumbat. Sementara parit induknya sudah terpotong oleh benteng. Jadi yang sebelah barat ini udah otomatis nanti kebanjiran. Jadi selanjutnya juga kepada rekan-rekan dari PWI terkhusus tim Kelana dapat menyampaikan apa-apa yang kami inginkan dari desa kami. Jadi kami berharap dan kami tidak bermuluk-muluk untuk yang terbaik di desa kami, tapi intinya desa kami atau saya mempunyai visi misi yaitu mencapai masyarakat yang religius, sejahtera dan mandiri. Dan alhamdulillah di desa Teluk ini tiap sudut sudah dikelilingi pondok-pondok pesantren Pak. Artinya untuk mencapai religius itu kami sudah mempunyai 4 pondok yang alhamdulillah setiap tahunnya kami milad dihadiri
oleh pembina kami dari kori-kori, bukan kori nasional aja Pak, bahkan kori-kori internasional setiap tahunnya itu datang ke desa kami Pak. Sini ya Pak? Iya Pak. Itu ada apanya Pak? Ada putu-putunya gitu ada? Ada Pak, alhamdulillah ada. Kori-korinya tadi Pak? Nah, kori-kori bukan kori nasional lagi Pak, kori-kori internasional itu setiap tahunnya beliau berkenan membantu kami. Jadi kami cukup bangga dengan para kiai-kiai dan ustadz-ustadz dan guru-guru kami terkhusus di Desa Teluk sudah cukup banyak Pak membantu kami. Jadi ada 4 pondok pesantren kami, yaitu Pondok Darussalam, Suturul Jalam, Nurul Huda. Jadi alhamdulillah tempatnya pun di sudut-sudut desa kami Pak. Jadi kami kayak udah terpagar dengan pondok. Seperti menjaga ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi gini Pak, ini masalah bibit ikan tadi. Kita ada kelompok apa ini Pak? Kelompok budidaya apa? Ikan belum ada Pak. Nggak ada ya? Ikan belum. Yang ada cuma kelompok tani untuk pertanian sama untuk peternakan yang ada. Peternakan ya? Iya. Ah, cobalah dibuat itu dulu Pak. Iya. Ah, dibuat itu, baru kita buat proposalnya, baru kita kirimkan. Karena kan instansinya beda dia. Itu untuk ikan tadi. Iya untuk ikan. Karena saya tertarik juga. Saya pikir udah ada kelompoknya. Oh, belum. Kalau ikan belum. Kalau belum ada, belum bisa kita apakan. Kalau perikanan itu bisalah kita bantu nanti kan. Nah itu dia. Kalau yang ada cuma kelompok tani peternakan sama untuk tanaman. Kemudian Pak potensi yang lain ada Pak? Misalnya macam UKM. UKM insya Allah ya ada Pak. Seperti pembuatan pipit tempe, Ada tuh Pak ya? Ada. makanan ringan ada. Bisa kita tinjau nih Pak? Bisa Pak. Untuk KWT-nya untuk Desa Teluk ada KWT pun ada 2. KWT ya. Bisa lah itu. Nah, sama perikanan tadi lah Bapak, apakah menatawantikan memang itu diperlukan? Bisa kita bantu Pak? Ya sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan di Desa Teluk ini sebenarnya lengkap Pak. Cuman karena mungkin kami kadang kurang untuk mempromosikan sebenarnya kegiatan alhamdulillah. Kemudian tadi jambu madu tadi Pak, itu kan ada yang sedang berbuah ini, gitu maksudnya? Maksudnya apa? Ada sedang berbuah maksudnya? Dari kita datangi, kita kan cerita nih kan Pak, Adit, rupanya sedang berdaun aja semua Pak, nggak bisa kita tengok. Kita kan, kita cakap nih, bahwa kita punya potensi ini, nah, kita tinjau. Inilah dia Pak Budi, ini setiap Pak langkah, setidaknya setiap langkah di Teluk ada pohon jambu, kebun jambu. Iya, Pak. paling nggak Pak gini, yang sedang berbuah tuh adalah satu apa kan, satu hamparan, bisa kita datangi, iya. Di dusun manapun ada itu Pak. Ada tuh, Pak, Kami ya? dari dulu. Manis atau enggak kan gitu bisa Kan dirasain. perlu dirasakan juga. Kalau Istimewanya itu apa madu itu kan? Kalau gitu. Bapak mau ngicipi dari dusun ke dusun 1 hari mungkin nggak selesai, nggak habis. Usah, Pak. Sekedarnya aja dan bisa dibawa pulang sedikit dah. Ya. Cukup. Terus masalah pelayanan administrasi kami Pak, Iya betul. ya alhamdulillah kami dari 240 desa Kabupaten Langkat kami tahun 2024 ini termasuk pelayanan publik yang terbaik 10 besar masuk kami, salah satunya Desa Teluk Pak. Se-Kabupaten Langkat. Iya, Pak. Wah, itu. Jadi kami Satu Mantap. kemajuan ya. Iya, harus. PBB Pak? PBB alhamdulillah kami tidak pernah nggak oper Pak. Berarti oper terus Setiap ya, tahunnya oper ya. pasti oper, walaupun ada kendala mungkin dari dusun belum oper, ya itulah dah Nah, itu udah keahlian kepala desa desa yang itu. tahu. Tapi pengharapan kami kepada bapak-bapak kepala dusun ke depannya lebih bertanggung jawab kepada tupoksinya masing-masing. Karena salah satu untuk menunjukkan bahwasannya kita maksimal bekerja Pak, salah satu ke pemerintah itu taat membayar dan memungut PBB, Iya, pajak. pajak. Itu suatu pekerjaan yang rutin, nggak perlu diajari lagi sebenarnya, karena dari tahun ke tahun udah pekerjaan rutin Kewajiban. dan wajib Kewajiban kita masyarakat. laksanakan. Dan kami sampaikan kepada anggota saya kira tidak perlu kami ajari lagi Iya. kalau masalah pengutip PBB. Udah Karena ahli semua ya, Pak. intinya masyarakat wajib bayar pajak, Pajak. dan kami dari instansi pemerintah wajib pungut pajak. Pajak, ya. Jadi mau bayar kalau nggak dipungut pun ya sama Pak, Ya, nggak sama, terjadi. ya. Jadi wajib bayar dan wajib memungut, baru
terlaksana dengan baik. Betul. Kalau nggak saling menunggu deh Pak. Ya nggak terjadi kalau cuma satu nggak aja kerja ya. Warga nunggu, nggak ada petugas yang datang, selalu aja kan Pak. Ya selalu aja, nggak diingatkan. Terus Pak Sakirin, Sukimin, ada lagi Pak yang perlu ditambahkan kira-kira? Ini sebelumnya minta maaf. Ini ada aspirasi dari masyarakat. Oh. Ya kan? Bisa kan? Boleh. Apa itu kira-kira? Aspirasi dari masyarakat ini, beliau minta bahasanya itu penyambungan dari opla, ya kan? Penyambungan dari opla itu dari tahun berapa itu kan sampai sekarang belum dibangun lagi. Jadi untuk pertanian padi sawah ini setiap istilahnya banjir ataupun hujan kiriman, ya kan? Hujan kiriman itu selalu petani ini mengeluh. Karena apa? Air kiriman itu terlalu besar. Melebihi. Jadi untuk tanggul itu sekarang udah dibilangkan udah nggak ada tanggulnya. Jadi itu perlu ditinggikan lagi tanggulnya itu. Jadi kalau nggak ditinggikan, itu mungkin setiap tahunnya petani akan mengeluh. Ya seperti itu terus. Ya. Terus gitu. Jadi itu ya harapan masyarakat, ini aspirasi dari masyarakat ya kan. Minta tolonglah pada Bapak tim Kelana. Boleh. Bapak tim Kelana ini untuk apanya? Menyampaikan. Oke, ada lagi Pak yang perlu ditambahkan Ibu? Jadi sedikit Pak ya, Oke, saya Pak. tambah sedikit apa yang disampaikan oleh saudara BPT. Jadi memang betul Pak, sering kami bukan gagal panen lagi Pak, gagal tanam. Jadi kami mau nanam itu kadang-kadang sampai 2-3 kali. Kebanyakan air atau kekurangan air? Kebanyakan air. Kalau apa kan kita ini air kiriman dari Sungai Blengking itu Pak. Kalau di sana udah surut, baru kita ini. Tempo 2 hari nembaknya kemari. Berarti itu masalah benteng lah Pak kalau gitu. Iya. Alirannya itu tadi. Makanya semalam itu dibikin opla cuman karena kan masih sebelah sini, belah sananya belum, masih sebelah. Jadi itu yang masalahnya. Sawah sama aliran air tadi Pak, ataupun sungai mana tinggian? Terkadang ya sungai. Tinggian sungai. Iya, kalau pas berarti air dari atas sana turun. Jadi untuk buangan kalau kita kelebihan kan air, buangannya ada. mana? Dia kayak di Pareberti itu ada saluran untuk buang ada. Itu ukurannya 6 meter lebih. Itulah nanti dia waktu air makanya semalam udah ditinggikan adanya opla. Ya, yang biasanya begitu hujan kiriman itu langsung ke sawah dengan adanya opla tahun semalam, ini air nggak seperti yang sebelumnya lagi loh Pak, udah agak aman lah. Oke, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Kades Teluk. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya kami Pak minta didampingi ya kan, meninjau mana nanti yang bisa kami tinjau Pak. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.